Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-130 sampai 136. Saat ini masuk pada tafsir ayat yang ke-134. Kemudian Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa dan perbuatan-perbuatan mereka seraya berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, yaitu pada saat kondisi mereka sedang sulit atau kondisi mereka sedang lapang. Bila mereka sedang lapang, maka mereka akan memperbanyak infak. Dan bila mereka sedang kesulitan, maka mereka tidak menganggap remeh suatu kebaikan walaupun hanya sedikit saja. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, yaitu bila terjadi dari orang lain tindakan yang menyakitkan terhadapnya, yang menimbulkan kemarahan, yaitu hati yang penuh dengan kedongkolan yang akan menimbulkan balas dendam dengan perkataan maupun perbuatan. Mereka itu tidaklah bertindak menurut tabiat kemanusiaannya, akan tetapi mereka menahan apa yang ada dalam hati mereka disebabkan kemarahan, dan menghadapi orang-orang yang berbuat jelek kepadanya itu dengan kesabaran. Wal'afina 'anin nasi, dan memaafkan kesalahan orang, termasuk dalam tindakan memaafkan orang adalah memaafkan segala hal yang terjadi dari orang yang telah berbuat jelek kepada kita dengan perkataan maupun perbuatan. Memaafkan itu sangat lebih baik daripada hanya sekedar menahan amarah. Karena memaafkan itu adalah tindakan meninggalkan balas dendam disertai dengan bentuk kelapangan dada terhadap orang-orang yang berbuat jelek. Itu hanya dapat terjadi dari orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji dan jauh dari akhlak yang tercela. Dan orang-orang yang bertransaksi dengan Allah dan memaafkan hamba-hamba Allah sebagai suatu kasih sayang terhadap mereka dan tindakan kebajikan kepada mereka, benci dari keburukan yang menimpa mereka agar Allah mengampuni dirinya sehingga dia mendapatkan pahala di sisi Allah yang maha mulia dan bukan dari hamba yang miskin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fajruhu 'alallahi, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Asy-Syura ayat ke-40. Kemudian Allah menyebutkan kondisi yang lebih umum daripada yang lainnya dan lebih baik, lebih tinggi dan lebih utama, yaitu berbuat kebajikan atau al-ihsan. Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kebajikan itu ada dua macam. Berbuat baik pada perkara ibadah kepada Sang Pencipta dan berbuat baik kepada para makhluk. Dan ihsan dalam perkara ibadah kepada Sang Pencipta telah ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Anta budallahi ka'annaka tarahu, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan bila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim nomor yang ke-8. Adapun berbuat baik kepada para makhluk, yaitu memberikan manfaat yang bersifat agama maupun duniawi kepada mereka dan menghindarkan mereka dari kemudaratan yang bersifat agama maupun duniawi. Sehingga termasuk dalam kategori itu adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, mengajarkan orang yang bodoh di antara mereka, menasihati masyarakat umum maupun khusus, berusaha dalam menyatukan kalimat mereka, menyalurkan segala macam sedekah,
infak yang wajib maupun yang sunnah kepada mereka dengan berbagai perbedaan kondisi dan karakter mereka. Termasuk juga dalam hal itu adalah mengarahkan kedermawanan hati, menolak keburukan, dan bersabar atas gangguan, sebagaimana Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini. Maka barang siapa yang melaksanakan perkara-perkara tersebut, ia telah menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang alasan mereka kepada Tuhan mereka dari kejahatan dan dosa-dosa mereka. Kita lanjutkan di part yang berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.